Gempa Seririt menyisakan trauma mendalam. Guncangan gempa bumi yang meluluh lantahkan Seririt pada hari Rabu 14 Juli 1976 dengan kekuatan 6,5 skala Richter masih menyisakan trauma yang mendalam bagi masyarakat yang merasakan musibah yang mengakibatkan korban jiwa mencapai 573 orang di Bali. Guncangan atau getaran di permukaan bumi yang diakibatkan pergeseran lapisan batuan pada dasar bumi memang kerap terjadi di Indonesia, dan tentunya Bali sebagai rangkaian jalur cincin api juga tidak luput dari pergeseran batuan yang lebih dikenal dengan gempa bumi. Sejumlah gempa bumi dahsyat pernah terjadi di Bali, utamanya di Kabupaten Buleleng. Seperti halnya peristiwa gempa Bali pada 22 November 1815 dengan kekuatan 7 skala Richter yang diikuti tsunami. Selanjutnya gempa Bali tahun 1857 yang terjadi pada 13 Mei 1857 di utara Pulau Bali dengan kekuatan 7 skala Richter dengan epicenter di tengah laut hingga memicu adanya tsunami. Bahkan, gempa yang dikenal dengan Gejer Bali itu menyebabkan 36 orang meninggal dunia. Gempa bumi terdahsyat selanjutnya terjadi pada 14 Juli 1976 dengan kekuatan 6,5 skala Richter dan pusatnya di Seririt yang disebabkan aktivitas sesar, sehingga gempa tersebut dikenal dengan gempa Seririt yang menyebabkan kerusakan parah termasuk korban tewas mencapai 573 orang. Dari 3 musibah dahsyat gempa yang berpusat di Bali Utara tersebut, disimpulkan wilayah Kabupaten Buleleng memiliki kerawanan dengan musibah bencana alam berupa gempa bumi jenis tektonik yang disebabkan akibat terjadinya pergeseran dan pertemuan lempeng yang berbeda. Di antaranya lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja, Wayan Damarwindu Kurniawan menyebutkan, potensi gempa bumi di Bali sangat tinggi yang disebabkan pertemuan 2 lempeng utama dunia, di antaranya lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Secara tektonik ini sebenarnya wilayah Bali bagian utara merupakan bagian dari kerangka sistem tektonik Indonesia yang aktif sebenarnya. Jadi yang aktif sekali itu ada di sebelah selatan. Kemudian sisanya itu adalah kerangka tektonik kecil-kecil yang berupa sesar, entah itu sesar geser atau sesar naik, itu yang ada di bagian utara Pulau Bali, entah itu di bagian baratnya ataupun di bagian timurnya juga ada. Nah, pertemuan lempeng ini sifatnya konvergen ya, artinya saling bertumbukan, dari utara ke selatan bertumbukan, dari selatan ke utara bertumbukan, sehingga potensi gempa bumi sangat besar. Dan juga dia Pulau Bali juga berada di atas tumbukan kedua lempeng, jadi lempeng Indo-Australia kemudian dan juga di bawah lempeng Eurasia, itu saling bertumbukan keduanya, sehingga potensi gempa di Pulau Bali secara umum memang sangat tinggi potensi gempanya. Nah, rangkaian gunung api ini terbentuk akibat tumbukan antar lempeng, jadi lempeng samudra bertumbukan dengan lempeng benua, sehingga itu memunculkan dia jajaran gunung api. Nah, sehingga Kabupaten Buleleng khususnya itu sebenarnya berada dalam jalur gempa bumi Mediterranean ya, jadi berada dalam jalur antara tumbukan lempeng Eurasia dengan tumbukan lempeng tektonik Indo-Australia. Nah, sehingga memang sangat aktif sekali karena dari lingkup cincin api ini yang Pulau Bali sendiri berada di bagian selatan, cincin api berada pada lingkaran luar cincin api, itu memang menyebabkan aktifnya gempa bumi. Jadi sedikit saja ada terpicu pergerakan lempeng, itu pasti langsung aktif nanti gempa buminya di sekitar Buleleng, terutama Bali pada umumnya. Damarwindu Kurniawan juga memaparkan gempa Seririt yang terjadi pada tahun 1976 diakibatkan terjadinya pertemuan lempeng yang mengaktifkan jalur sesar
hingga menyebabkan tumbukan yang keras di bawah permukaan bumi yang berlokasi di sekitar wilayah Seririt. Gempa Seririt pada tahun 1976 sebenarnya ada dua kemungkinan yang menyebabkan gempanya sebesar itu. Yang pertama gara-gara tumbukan di sesar Flores busur belakang, jadi atau yang biasanya disebut dengan Flores back atras. Jadi tumbukan busur Flores belakang itu menyebabkan aktifnya beberapa jalur sesar di belakang atau di sebelah wilayah selatan Seririt. Nah, kalau seandainya saya menunjukkan di dalam peta ini, jadi ini peta ini saya gambarkan sendiri yang garis-garis berwarna biru. Dalam peta ini yang saya gambar garis warna biru ini merupakan jalur sesar aktif dan juga sesar potensial yang ada di bagian selatan Seririt. Nah, yang titik-titik biru ini merupakan potensi gempa atau catatan seismik di Seririt atau di utara Pulau Bali, tepatnya di sekitar bagian barat Kabupaten Buleleng dari tahun 2008 sampai tahun 2018 itu catatan seismiknya. Nah, dari catatan seismik dan juga keterkaitan antara sesar naik di wilayah selatan Seririt ini, itu memang sesar ini memang menimbulkan pola gempa tersendiri. Nah, sehingga memang pertama dari gempa 1976 itu pertama disebabkan oleh adanya atau aktivasinya Flores back atras dari utara Laut Buleleng. Jadi dari utara itu dia karena di sebelah sininya itu bertabrakan, kemudian di sini terpicu jadinya. Sehingga karena di sini terpicu, di sini kemudian naik dia sedikit, kemudian itulah yang bisa menyebabkan gempa Seririt pada tahun 1976. Dan memang kenapa sampai sebesar itu dampaknya di Seririt sampai menimbulkan korban jiwa dan juga banyak korban benda-benda dan juga rumah-rumah bangunan yang runtuh pada tahun 1976, karena Seririt memang berada di atas jalur sesar naik dia. Sehingga itu memang memicu kerusakan yang lebih dahsyat lagi. Beda kalau seandainya gempa buminya misalnya ada di lautan, tapi kemudian di daratan itu tidak ada pola sesar, entah itu sesar geser ataupun sesar naik. Jadi masyarakat hanya merasakan gempa saja yang dahsyat, tapi kerusakan bangunannya tidak begitu besar. Akademisi Undiksa Damar Windu Kurniawan menegaskan, wilayah Bali Utara utamanya di sekitar wilayah Seririt memiliki potensi gempa serupa terjadi kembali. Bahkan, gesekan-gesekan lempeng dalam skala kecil kerap terjadi dengan intensitas rendah. Potensi gempa serupa pasti ada, karena kenapa? Karena lempeng tektonik itu secara teori dan secara konseptual itu selalu bergerak. Nah, pergerakannya itu beda-beda. Ada pergerakannya 1 cm per tahun, ada pergerakannya 1 mm per tahun, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya pada saat bergerak, misalnya, jadi pada saat bergerak lempeng tektonik itu pada saat bergerak itu kemudian kebetulan dia bertabrakan dengan suatu bidang lapisan bawah permukaan, misalnya begini, misalnya tes gitu. Nah, sehingga itu akan menimbulkan getaran. Tapi kalau seandainya bergeraknya tidak bertabrakan dengan apapun, ya tidak kita rasakan. Tapi kalau seandainya kita punya alat yang namanya seismograf, itu setiap hari itu ada catatan gempa, setiap hari ada gempa, cuma gempanya tidak kita rasakan. Paling-paling di bawah 2 magnitudo, di bawah 2 skala Richter dan seterusnya. Jadi karena memang sangat kecil sekali dampak gempa yang kita rasakan akibat pergerakan lempeng tadi, sehingga hanya gempa-gempa besar saja yang selama ini kita anggap sebagai bencana. Dan juga yang namanya bencana kan kalau saatnya timbul daya rusak, tapi kalau saatnya tidak merusak maka kita anggap itu sebagai fenomena alam biasa. Tapi masalah ke depan, ada gempa bumi atau tidak itu pasti ada, dan bahkan kalau seandainya kita punya seismograf seperti yang saya sudah sampaikan tadi, itu setiap hari itu ada catatan gempanya, cuma memang sangat kecil sekali. Damar Windu Kurniawan mengingatkan semua gempa bumi yang terjadi sangat berpotensi diikuti dengan longsoran di darat maupun di laut, sehingga diperlukan informasi dan respon yang cepat untuk memastikan pusat gempa bumi. Gempa bumi di Seririt atau di wilayah Bali Utara pada dasarnya semua gempa bumi yang pusatnya di laut sebenarnya berpotensi menimbulkan tsunami, ini kalau saya kaitkan dengan tsunami.
Tapi masyarakat nanti harus hati-hati dalam mengelola informasi bahwa kalau seandainya pusat gempanya ada di daratan, itu jangan sampai larinya ke daratan, karena kan biasanya ketika gempa bumi orang-orang malah kecenderungannya menjauhi laut. Belum tentu ada tsunami. Kalau seandainya pusat gempanya ada di daratan, bisa jadi terjadi longsor lahan di sebelah atas kalau pusat gempanya ada di atas di daerah perbukitan. Tapi kalau seandainya pusat gempanya ada di laut, wajar harus naik ke atas. Jadi memang harus cepat responnya terkait dengan ketika ada gempa bumi, dari mana asal gempanya. Kalau asal gempanya misalnya sudah bisa dipastikan dari laut, ya bisa menjauh dari laut. Tapi kalau seandainya bukan dari laut, ya diam di tempat saja sudah aman juga kalau seandainya tidak ada kerusakan sekunder di bangunan masing-masing. Camat Seririt Nyoman Agus Tri Kartika Yuda berdasarkan catatan yang ada menyebutkan, gempa yang terjadi pada tahun 1976 menjadi kelas balik dan sejarah musibah yang kelam di Seririt untuk mampu diantisipasi secara dini. Kalau kita lihat dari catatan sejarah bencana di Bali ya, dari beberapa literatur yang kita baca, memang gempa Seririt tahun 1976 itu adalah salah satu gempa yang cukup dahsyat di Bali kala itu ya. Tercatat dari beberapa literatur yang kita baca juga, itu gempa tahun 76 di Seririt itu menewaskan antara 500 sampai 550 jiwa di Kabupaten Buleleng saja ya. Kemudian bangunan itu di wilayah Kecamatan Seririt dan sekitarnya meliputi Busung Biu, Banjar, Gerogak, bahkan sampai ke kota Singaraja itu hampir 90 sampai 95%-nya itu luluh lantak. Ya, kerusakannya berat, rata dengan tanah. Baik itu bangunan rumah, fasilitas umum, tempat ibadah, sekolah dan lain sebagainya. Camat Seririt yang akrab disapa Gustri memastikan, banyaknya korban dalam musibah gempa bumi disebabkan masih belum ada pemahaman masyarakat berkaitan dengan bencana, di samping kondisi bangunan yang tidak tahan dengan goncangan. Kalau kita analisis kenapa sampai seperti itu, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Yang pertama, konstruksi bangunan tentunya ya. Kita tahu kala itu konstruksi bangunan belum menggunakan teknik konstruksi yang modern, masih sangat sederhana, sehingga dengan sedikit getaran saja itu sudah mampu meluluh lantakkan bangunan atau gedung yang ada. Yang kedua, masih kurangnya pemahaman atau pada saat itu belum ada pendidikan terkait dengan mitigasi kebencanaan, sehingga masyarakat kurang aware, kurang waspada terhadap kemungkinan bencana yang mungkin terjadi di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, akses transportasi pada saat itu juga masih sangat terbatas, sehingga itu mempengaruhi kecepatan petugas medis kita maupun para korban untuk dilarikan ke fasilitas kesehatan yang ada. Camat Seririt Agus Tri Kartika Yuda mengatakan, pola-pola antisipasi terus dilakukan di dalam memberikan mitigasi edukasi berkaitan dengan bencana, utamanya gempa bumi dan tsunami, kepada masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kewaspadaan sejak dini. Berkaca dari sejarah, dari pengalaman gempa yang menewaskan 500 jiwa lebih itu sangat memprihatinkan sekali, sehingga kita tidak ingin hal serupa terjadi lagi bila mana ada bencana yang sama. Saat ini yang sudah terbentuk kelompok siaga bencana itu baru di 3 desa ya.
Itu Kelurahan Seririt, Sulanyah, dan Desa Petemon. Nah, tentunya kami berharap desa-desa lain juga segera membentuk kelompok siaga bencana yang sama, sehingga peran pemerintah itu bisa diteruskan oleh kelompok-kelompok siaga bencana ini untuk melakukan edukasi di lingkungan masing-masing dan sampai di tingkat desa masing-masing. Kembali kepada kesiapan masyarakatnya, kemudian kesadaran masyarakatnya juga. Ya, ada satu informasi yang kami peroleh di salah satu desa. Ketika institusi pemerintah, apakah itu BPBD atau yang lainnya, ingin melakukan simulasi atau edukasi lah menghadapi kebencanaan, apakah gempa, tsunami, itu masyarakat enggan mengikuti. Di bagian lain, Kadek Karyana mengungkapkan pengalamannya saat gempa bumi di Seririt yang ketika itu selalu mendapatkan informasi tidak benar berkaitan dengan beberapa ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada bencana, apa yang kita ambil hikmahnya? Banyak muncul orang-orang yang keinginannya udah nggak bener gitu. Tapi tidak semua dan tidak banyak. Nah, ini harus dikikis. Ada saja orang nakut-nakutin gitu loh. Oh iya, Ibu menaik itu. Oh, yang di pinggiran itu udah pada lari gitu. Tiang karena ada ibu gitu ya. Saya enggak mau. Saya diam aja dulu. Ya udahlah, pasrah aja, kalau memang beneran terjadi ya udah, gimana lagi kan. Nggak mungkin kita seret ibu, suruh naik, air sudah naik. Saya kan lebih di pinggir pantai dari sini. Nggak ada kok, saya dekat pantai. Banyak orang-orang lihat airnya kan nggak bener gitu. Tapi tidak seperti sekarang, bisa diusut dulu, siapa gini kan nggak tahu lah. Itulah. Hal yang sama diungkapkan Ide Bagus Rahula, di mana hikmah yang didapatkan dari bencana gempa di Seririt tersebut akan selalu munculkan kepanikan yang berimbas negatif dengan diri sendiri, sehingga kunci utama bila terjadi bencana diharapkan untuk tidak panik. Kalau sekarang saya melihat itu sebagai suatu hal yang lucu, tetapi itu sebenarnya kepanikan kan itu ya. Misalnya tadi ketika sedang masak, tahu-tahu ada berita isu banjir, orang-orang pada berbondong-bondong mau nyari tempat yang lebih tinggi. Nah, kita ikut-ikutan melihat itu, kok kita ikut panik. Ya, ikut panik ya. Kemudian kerupuk yang tadinya siap dimakan dengan enak begitu ya, sekarang dikasih nasi setengah mateng begitu, itu kesemuanya nggak bisa kita makan. Yang kedua lagi, kita kami sedang mandi bersama saudara-saudara gitu ya. Mandinya kan di sungai, kebetulan di sungai itu ada pancorannya ya itu ya. Nah, tiba-tiba ada berita banjir begitu ya, tanpa baju, tanpa apa, pokoknya kita ambil aja lah, lari gitu ya. Kita nggak tahu apa, kita nggak pakai pakaian apa-apa gitu. Ya, kalau sekarang mungkin malu kan gitu ya. Nah, sekarang malu mungkin, tapi waktu itu udah nggak mikir itu, yang penting selamat, anduk apa kain apa kamen itu kita udah sembarang aja kita pakai gitu. Made Rajendra, warga Seririt hingga kini masih mengingat musibah yang terjadi. Bahkan kejadian tahun 1976 itu memberikan pelajaran bagi dirinya dan keluarga untuk melakukan antisipasi secara dini bila terjadi gempa bumi. Karena dulunya juga enggak tahu itu apa itu gempa kan gitu ya. Cuma tahunya kan di ilmu aja kan, di buku kan gitu ya. Yang tahunya linuh kan gitu. Linuh kita kan bilang hidup gitu ya. Mungkin kalau hal seperti itu mencirikan bahwa kalau ada yang bilang hidup berarti itu masih kondisinya masih bagus dan perlu juga dijajagi atau gimana gitu. Jadi sebagai isyarat gitu bahwa di sana ada orang gitu. Nah, terus kedua, kalau umpamanya seperti itu emang harus cepat-cepat keluar dari rumah, dari bangunan, artinya ke tempat-tempat yang lebih aman gitu. Terus ketiga, kalau umpamanya tidak sempat gitu, mungkin lebih bagus di bawah meja gitu. Di bawah meja, karena sedikitnya
kalau umpamanya bangunan runtuh karena ini ada kap-kap kayu, jadi ginian enggak meja enggak sebagai penahan gitu. Penahan lebih bagus kalau tidak sempat, dan jangan kembali lagi masuk ke dalam bangunan yang kalau sudah di luar gitu. Kalau umpamanya ada sesuatu yang ketinggalan itu biarkan dulu gitu. Biar dalam keadaan aman dulu baru mencari sesuatu yang diperlukan. Sementara upaya mengantisipasi musibah serupa agar tidak menelan korban lebih besar dilakukan pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Buleleng dengan memasang sebuah tower yang berisi sirine gempa bumi dan tsunami, termasuk pemasangan sejumlah rambu petunjuk keselamatan. Seperti diungkapkan Camat Seririt, Nyoman Agustri Kartika Yuda. Saat ini sudah ada satu alarm tsunami yang ditempatkan di lapangan umum Seririt, lapangan umum Kecamatan Seririt, dan itu memang setiap bulan, setiap tanggal 26 bulan bersangkutan itu dibunyikan untuk mengecek kesiapan alat tersebut sebagai salah satu infrastruktur mitigasi bencana. Ya, teknologi itu, alat itu dipasang sekitar tahun 2014-2015 kalau tidak salah oleh BPBD Provinsi Bali. Selain itu BPBD juga sudah memasang beberapa rambu peringatan untuk evakuasi bila mana terjadi bencana gempa yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan tsunami, utamanya itu di desa-desa yang berbatasan dengan pantai atau laut. Di Kecamatan Seririt sendiri sekitar 9 desa itu berbatasan dengan pantai atau laut, dan ini memang cukup rawan sekali. Tapi dengan infrastruktur yang sudah dipasang itu, kami harapkan masyarakat bisa lebih waspada, kemudian mengikuti rambu-rambu yang sudah dipasang oleh pihak instansi pemerintah. Berdasarkan catatan dan informasi yang dikutip dari berbagai sumber termasuk di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng menyebutkan, secara geologi Buleleng berada pada 3 jalur patahan pertemuan lempeng yang berlokasi di wilayah Banyuwedang, Desa Pejerakan, Kecamatan Groga, yang ditandai dengan munculnya mata air panas Banyuwedang. Sementara patahan kedua berada di sekitar wilayah Seririt yang terhubung dengan Gunung Batu Karu di Tabanan. Sementara patahan ketiga berada di wilayah Tejekule yang diduga berhubungan dengan jalur Gunung Agung. Mitigasi menjadi kunci utama di dalam melakukan antisipasi secara dini terhadap munculnya berbagai kerawanan bencana, dan tentunya kesadaran masyarakat juga menjadi hal utama agar bencana tidak menyebabkan banyaknya korban jiwa. Tim Pemberitaan Guntur Media.